budaya, berbagai usia. Dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid. Ustazah Dian, siap? Oke. Nah, di sini tugasnya Ustazah Dian, bagaimana Ustazah Dian itu pokoknya mencari ide atau akal bagaimana supaya Ustazah Ulul ini bersedia untuk membuka genggamannya. Di mana dalam genggaman itu Ibu Ulul sudah mengatakan sesuatu yang sangat berharga. Jadi nanti kalau sudah kebuka, Ibu Ulul boleh disampaikan. Tapi kalau tidak dibuka, nah itu rahasia Ibu Ulul. Oke, sebelum kita masuk ke materi. Silakan. Saya bagi waktu. Pokoknya dengan cara apapun agar genggaman itu atau terlepas bagaimana caranya atau begitu juga sebaliknya Ibu Ulul mempertahankan genggaman ini agar genggamannya tidak terlepas itu adalah aku menjauh genggaman tanganmu. Aku akan mencoba. Doakan ya. Jangan begini ya, diutus sama begini. Bismillah, 1, 2, 3. Aku pakai kuku sakit sekali. Kuku. Oke, alasannya kenapa sampai bisa terbuka? Sampai suami ini pada. Di kamar itu ada suaminya. Saya membukanya tapi Oke, baik, yang saya genggam di dalam tangan saya dengan kuat itu adalah suami dan anak saya. Tapi karena usahanya akan tetapi dengan karena kekuatan tenaga dalamnya saja dia, maka tangan saya dua orang yang saya genggam dengan kuat itu bisa terlepas. Oke, terima kasih atas sakit sekali asli penjelasannya. Ustazah Dian, kenapa sampai bisa terlepas? Apa yang dari kamu yang kamu ya? Sebenarnya itu tidak mudah terlepas karena si Ustazah Ulul ini menggenggam dengan sangat erat tangannya. Tangan saya dengan penuh kekuatannya saya membuka. Tapi alhamdulillah si Ustazah Ulul menyerah dan bisa terbuka tangannya. Oke, mantap. Terima kasih Dian dan Ulul. Mari ibu-ibu beri tepuk tangan dan bapak-bapak untuk kedua ibu-ibu kita yang luar biasa. Nah, di sini nah, jadi tadi adalah bagaimana itu salah satu paradigma atau pandangan teori tentang teori kontrol atau teori pilihan. Oke? Jadi di mana Ustazah Ulul ini sebenarnya udah berusaha untuk mempertahankan sesuatu yang berharga itu ada dalam dirinya, tetapi karena mungkin kekuatannya lebih di bawah dari Ibu Dian, maka bisa terbuka. Dan itu adalah salah satu bentuk contoh bagaimana teori kontrol itu sebenarnya ada dalam diri kita sendiri, ya. Yang mengontrol atau yang
mengendalikan diri kita itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Cuma karena kekuatan yang dimiliki oleh Ibu Dian tadi luar biasa, akhirnya Ibu Ulul pun melepaskan genggamannya. Tapi kalau yang kemarin saya perbuat di respon vs teori kontrol. Nah, di sini ada gimana? Siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol? Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Nah, di sini ada dua, di mana dari pandangan teori tentang dunia ya Bapak Ibu. Di sini ada realitas kebutuhan kita sama. Kalau di stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Tapi kalau di teori kontrol, itu realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, jadi ini menurut pandangan ahli-ahli teori ya, teori kontrol. Jadi jadi kebutuhan kalau di stimulus respon itu kebutuhan kita sama, tapi kalau di teori kontrol itu kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal-hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kalau stimulus respon berkata semua orang memiliki gambaran yang sama atau melihat hal-hal yang sama. Tetapi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu menurut teori kontrol. Jadi perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpengaruh sama dengan kita, dan ini di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, jadi itu dari teori kontrol ya Bapak Ibu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau ini di stimulus respon, jadi perilaku atau makna dari kata lain berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Ini berdasarkan pemahaman Socrates dan Plato ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, biasanya kita kan selama ini mungkin disiplin positif itu dianggap itu sebagai bentuk kepatuhan siswa kita. Ya enggak? Benar enggak? Nah, ternyata bukan seperti itu, tapi disiplin positif itu bagaimana mereka bisa belajar untuk bertanggung jawab dan disiplin dalam hal-hal yang baik, bisa menjadi lebih baik lagi, gitu seperti itu. Jadi untuk secara tidak langsung ini disiplin positif itu adalah sesuatu kebiasaan-kebiasaan yang baik, ya, untuk bagaimana mereka bisa melaksanakan apa yang sudah mereka lakukan, seperti itu. Biasa di situ lebih identik ke takut dihukum. Biasa untuk dari proses penghukum ini, karena biasa orang yang penghukum itu ya. Dan di situ ya. Jadi kemudian kalau yang dan mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, mereka itu akan merasa karena dia teman, jadi kita biasain aja, biasa kan seperti itu. Kamu kan temanku,
seperti itu lagi, ayo supaya coba kamu dulu ini dan sebagainya. Coba kamu jujur katakan apa yang sudah. Belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang. Buku pada tempatnya berarti disebut orang yang apa itu? Oke, jadi itu salah satu keyakinan kelasnya. Berarti anak tersebut bertanggung jawab. Makanya di situ sudah masuk di kategori keyakinan kelas. Kemudian satu lagi, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira apa itu ibu-ibu? Saya sampaikan tadi ada kasih sayang, ada disiplin, ada saling menghargai dan menghormati. Kemudian, oke, kita lihat. Mungkin yang lainnya nanti kita bisa lihat dan bisa dilihat lagi. Kalau dilarang melakukan kekerasan, masih ada yang bisa saya. Oke, kita lihat ya jawabannya. Mari. Oke, jadi kalau selalu kembalikan buku itu orang tanggung jawab, dilarang mengganggu itu orang yang menghormati orang lain. Jadi keyakinan kelasnya itu seperti itu. Jadi, Bu, keyakinan kelas itu tidak usah panjang-panjang, pendek-pendek aja tapi secara umum. Mengatakan bahwa sudah melakukan kesepakatan kelas. Kira-kira sambil minum ya buat ibu-ibu. Lihat di slide kira-kira dari contoh ini dua-duanya adalah keyakinan kelas. Mana yang lebih ke spesifik ke keyakinan kelas kira-kira Bapak Ibu? Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? ABC ini. Antara kedua ini kan dua-duanya kesepakatan kelas nih. Kira-kira mana yang menuju yang lebih bisa dikatakan bahwa keyakinan kelas dan alasannya mengapa? Yang sebelah kanan. Berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Saling menghormati ada juga di sini ya guys. Jadi ini Ustazah cabut boleh? Karena mirip-mirip kata-katanya. Ini juga menjadi kebersihan. Oke, jadi cuma ini aja ya. Ini sudah masuk semua. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Julia Yatusna Palo, kelas 10. Perasaan saya sangat senang. Ya, sangat penting. Karena untuk memotivasi diri sendiri dan teman-teman untuk lebih disiplin dan bertanggung jawab. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuat.